Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bersyukur pada hari ini kembali Tuhan berikan kita kasih karunia, anugerah, bahkan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang baru di hari Minggu ini. Terlebih kita kembali beribadah bersekutu bersama semua umat Tuhan. Mari saudara setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita syukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang kembali Kau percayakan pada setiap kami. Terima kasih buat segalanya. Terlebih pada saat pagi hari ini di tempat ini, kami mau berikan waktu kami, bahkan keberadaan kami dengan segalanya untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang sertai kami, bahkan Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, tengah hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kembali Engkau masih percayakan pada setiap kami. Untuk kami boleh berkumpul, bersekutu bersama dengan umat Tuhan yang lain. Di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir, menyatakan kuasa mujizat-Mu. Bahkan Engkau membuat kami berbeda ketika kami datang dan kami pulang nanti. Kami diberkati dengan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, bahkan Engkau yang memberkati secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Engkau yang memberkati setiap perkataannya dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami mengikuti ibadah ataupun yang ada di rumah mengikuti secara online, kami semua diberkati, menerima berkat Tuhan, urapan, bahkan semua kebaikan Tuhan pada ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Mari silakan nengok ke belakang, kiri kanan lihat dulu. Lambaikan tangan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk di gerbangnya Tuhan. Kita mau melangkah menikmati kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, masukkan di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Kasih jempolnya buat Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Silakan untuk kembali. Puji ini mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Dulu sekarang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari Opung. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu di tempat ini. Selama saya tidak beribadah, ya karena saudara sudah bantu saya dalam doa, yang kecelakaan ponakan saya juga, saya berterima kasih kepada saudara-saudara tempat ini, yang Tuhan sudah memberikan saya kekuatan dan kesehatan buat saya, yang selama saya melihat anak-anak saya dan cucu saya, mantu saya kena vaksin, bukan karena kekuatan saya dan bukan karena bangga saya tidak kena, tetapi karena Tuhan selalu menolong kehidupan saya. Amin. Daripada saya menjalankan, tetapi saya tidak ada kebanggaan buat saya karena Tuhan selalu menolong dan kehidupan saya beserta anak-anak saya dan cucu saya, menantu saya semua. Karena saya juga selalu teringat kepada orang tua saya. Orang tua saya selalu menyanyikan, itu namanya indah. Saya mau menyanyikan dengan anak-anak saya dan beserta mantu saya semuanya dan cucu saya Dion. Kita nyanyi. Saya mau, itu namanya indah, kok Opung kita nyanyi. Maaf saudara, ini dadakan. Iya. Iya. Karena saya sudah ditolak oleh Tuhan, saya tidak boleh mundurkan saya karena Bapak selalu menyatakan, sekalipun kita banyak masalah, kita tidak boleh mundur dari Tuhan. Kita Amin. terus dalam Tuhan berjuang kita melawan segala penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, amin. Kita mau sambung pujian kita.
betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa indahnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak hari dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak hari dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak hari dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa indah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita beri oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, yang kita mau percayai bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Kami percaya Tuhan bahwa musim akan silih berganti, namun kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara
persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun menerimanya, karena apa yang kami pujikan, apa yang kami lantunkan melalui lagu-lagu adalah merupakan kondisi hati kami yang penuh syukur ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu lebih lagi mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi, dan pengurapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Persilakan Roh Kudus-Mu melawat kami lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan siapkan Alkitab kita karena kita akan membaca Mazmur pasal 128 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita sekalian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Rasanya enggak sulit untuk kita pahami karena ini bahasa Indonesianya bagus ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain akan lebih gamblang lagi, lebih ringan lagi untuk kita bisa pahami. Nah, ayat-ayat ini adalah merupakan tuntunan buat kita berkenaan dengan bagaimana kita memenangkan seluruh keluarga bagi Kristus. Tema gereja kita untuk bulan ini adalah kita dipilih untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi kita bukan sekedar dipanggil, tapi kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah. Nah, salah satu tugas dalam pekabaran Injil atau mengabarkan Injil adalah keluarga kita. Artinya ditujukan kepada keluarga kita. Kenapa keluarga kita menjadi salah satu fokus daripada penginjilan? Karena kita tahu keluarga adalah kerajaan Allah kecil yang ditanamkan di muka bumi ini untuk memperlihatkan kerajaan Allah yang besar yang sudah ada di surga, yang tidak lama lagi kalau Tuhan datang menjemput kita untuk masuk ke sana. Jadi keluarga Kristen adalah gambaran dari kerajaan Allah, di mana di dalamnya ada pemerintahan, di dalamnya ada komunikasi, di dalamnya ada
hubungan satu dengan yang lain, dan di dalamnya ada struktur hierarki ya. Jadi kalau kita perhatikan Alkitab kita akan tahu bagaimana seharusnya keluarga Kristen itu hidup. Ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, untuk memenangkan keluarga atau seluruh keluarga itu tidak mudah. Saya punya beberapa kawan, kalau bicara soal keluarga itu nyerah. Tapi kalau bicara soal pelayanan, wah luar biasa semangat. Bicara soal pekabaran Injil ke daerah, semangat. Tapi bicara soal pekabaran Injil di keluarga, mati kutu dia. Kenapa seperti itu? Karena seringkali kita hanya fokus kepada sesuatu yang besar dan yang mudah. Apalagi sekarang kan kita sudah dibentuk dengan pola hidup manusia semua serba cepat dan serba mudah. Walaupun tidak murah. Ya, ini yang akhirnya menjebak dan kemudian mengkamirkan, membuat kehidupan Kristen itu juga terpolusi dengan pola pikir kebanyakan orang hari-hari ini. Sehingga dia rindu punya keluarga yang sukses, rindu punya keluarga yang berdampak baik, rindu punya keluarga yang bahagia, tapi dengan cara pintas, dengan cara yang mudah. Ingat loh, iblis tahu semua tentang keluarga. Buktinya apa? Pertama kali yang menghancurkan keluarga ketika Tuhan baru berkati di Taman Eden. Itu siapa kalau bukan iblis? Jadi iblis sangat tahu keluarga itu apa, tujuannya apa, harus bagaimana, dia tahu persis. Untuk itu dia coba tebarkan tipuan-tipuan supaya keluarga-keluarga Kristen itu tidak menjadi gambaran kerajaan Allah. Ya, termasuk visi Tuhan itu iblis pelintir begitu rupa sehingga keluarga-keluarga tidak sanggup melaksanakan misi Allah dalam keluarga. Padahal keluarga itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Saya melihat banyak orang, dan kita bisa melihat juga dalam kehidupan orang-orang terkenal, khususnya artis-artis ya. Kita boleh kaya, kita boleh sukses, tapi kalau keluarga kita tidak bagus, itu penderitaan tidak akan pernah lepas dari hidup kita sampai kita mati. Sekali lagi saya mau ngomong, kita boleh kaya, kita boleh sukses dalam banyak hal, tapi kalau dalam hal keluarga kita tidak bagus, kita akan menderita sampai kita mati. Karena Tuhan ciptakan keluarga itu khusus. Tuhan tanamkan perencanaan kehidupan manusia itu dimulai daripada keluarga. Tuhan ciptakan perempuan itu bukan cuma untuk supaya manusia komplit, tapi supaya manusia bisa tercipta sebagai persekutuan yang namanya keluarga. Karena di sana ada misi Allah supaya kerajaan Allah itu benar-benar terlihat oleh semua makhluk di muka bumi ini, bukan cuma oleh manusia. Yang di dalamnya ada disiapkan oleh Allah stok berkat, stok sukacita, stok bahagia di sana. Jadi sebetulnya tragis ya kalau kita tidak memperhatikan hal yang penting ini berkenaan dengan keluarga. Nah, melalui ayat-ayat ini juga kita akan mendapatkan poin-poin, langkah-langkah bagaimana supaya kita bisa memenangkan seluruh keluarga yang Tuhan izinkan menjadi bagian hidup kita, dan Tuhan izinkan kita menjadi bagian daripada keluarga kita.
Dan saya mau katakan juga mungkin ini yang agak sulit dan banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran ini. Saudara punya suami itu bukan kebetulan. Saudara punya istri itu bukan kebetulan. Saudara punya anak itu bukan kebetulan. Saudara punya ipar itu bukan kebetulan. Saudara punya besan itu bukan kebetulan. Bagi orang yang percaya tidak ada kata kebetulan. Yang baik, yang tidak baik menurut kita, yang membahagiakan, yang menyengsarakan menurut kita, itu semua bagian dari rancangan Tuhan. Jadi tidak ada kata kebetulan. Kalau saudara diizinkan punya istri, punya suami, punya anak, punya besan, punya mantu, punya cucu, itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ya, itu artinya ketika Tuhan anugerahkan kita sebuah keluarga, kita bertanggung jawab atas anugerah itu. Berapapun harga yang mesti kita bayar. Yang jelas keluarga adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya, menyatakan berkatnya, menyatakan visinya, menyatakan rancangannya yang luar biasa bagi manusia di muka bumi ini. Bahkan saya berani katakan, kalau Tuhan masih berkenan membuat dunia ini aman, itu semua karena ada keluarga-keluarga anak Tuhan. Kalau tidak ada keluarga-keluarga orang percaya, sudah lama bumi ini hancur. Sudah lama bumi ini akan dihanguskan oleh Tuhan. Kalau masih ada anugerah oleh karena ada keluarga-keluarga Kristen, keluarga orang percaya yang selalu berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa ini, bagi gereja ini, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Jadi keluarga itu bukan barang mainan. Karena keluarga tercipta bukan karena kebetulan, bukan mau-maunya kita. Kita boleh rancangkan sebuah pernikahan, kalau Tuhan bilang enggak, pernikahan itu bisa gagal dengan cara yang tidak terpikirkan. Kita boleh gagalkan sebuah pernikahan kalau Tuhan bilang harus dan harus jadi, tidak ada yang bisa menggagalkan. Saudara boleh korek kebenaran ini dalam kehidupan rekan-rekanmu kah, keluargamu masing-masing. Ya, Tuhan penentu hidup kita sebagai orang percaya, bukan kita yang menentukan. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan kita punya keluarga, itu berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Poin pertama dari ayat-ayat ini, bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan keluarga kita. Yang pertama, kita harus menunjukkan keteladanan sebagai seorang ayah atau suami. Itu dimulai dari situ. Kita harus memulainya dari seorang suami atau ayah yang bisa diteladani. Coba perhatikan ayat pertama, kedua, dan ayat yang keempat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini ditujukan kepada laki-laki, kepada suami. Ayat 4 ditegaskan lagi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya seorang laki-laki, seorang suami tidak akan pernah menjadi teladan di dalam keluarganya kalau dia tidak takut Tuhan.
Jadi langkah pertama di keluarga itu harus ada laki-laki atau suami atau kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau kita dalami apa sih takut akan Tuhan? Wah, itu panjang sekali. Tapi yang jelas kayaknya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengerti kata-kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya dia bertanggung jawab di mana Tuhan posisikan dia. Dengan penuh kasih, dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengorbanan. Sebab tanpa keteladanan dari kepala keluarga, sulit sekali kita berbicara tentang kebenaran kepada orang lain. Ini gak enak didengar, tapi ini kebenarannya. Ya. Jadi harus ada keteladanan yang lahir dari seorang ayah atau seorang suami. Kalau kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen, maka kita harus tunjukkan hormat kita kepada Sang Juru Selamat itu. Untuk itu kita harus sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seorang ayah, seorang suami, seorang kepala keluarga itu harus menjadi sumber inspirasi. Bahkan sumber jalan keluar. Ya. Sebab kesaksian yang paling efektif dalam keluarga adalah keteladanan. Bukan cuma sekedar teori. Saya menyaksikan dan saya sempat koreksi, saya sempat sedikit meneliti. Berapa tahun yang lalu kan ada yang namanya program apa tuh, pria sejati, gitu. Terus wanita bijak. Begitu banyak anak-anak Tuhan ikut program itu. Tapi ternyata cuma sedikit yang berani melakukan itu. Andaikan melakukan itu cuma kayak semacam formalitas saja, nggak muncul dari hati. Lulus ada sertifikatnya pria sejati, tapi perselingkuhan tetap ada, tidak bertanggung jawab tetap ada. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang senang dengan teori, suka dengan pengetahuan. Tapi seringkali nggak bijak karena tidak mau melakukan. Ya. Sedangkan dalam kesaksian yang paling efektif adalah keteladanan. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Ini pengorbanan, ini perjuangan. Tapi ini kerinduan Tuhan. Ya. Dan saya percaya kita pengen semua keluarga kita kenal Tuhan dengan baik, toh. Haleluya. Kita pengen semua orang yang kita kasih yang berkaitan dengan kita, artinya keluarga besar kita juga, mereka semua bertobat. Pertanyaannya, apakah sudah ada keteladanan yang nyata dalam kehidupan keluarga kita? Satu kali seorang ponakan datang sama saya. Om Budi, saya suka dengar itu om itu kalau ngomong gini gitu, tapi terus terang dia bilang aku jadi ragu dengan apa yang dia omong. Sebabnya apa? Aku lihat kehidupannya kayak begitu. Dia kayaknya cuma omong pinter aja, tapi enggak ada kuasa karena aku lihat enggak ada perubahan hidupnya. Saudara, kesaksian itu adalah merupakan wujud dari apa yang kita alami. Itu yang paling efektif. Oleh karena itu, yang pertama kita harus perhatikan keteladanan dari seorang ayah atau suami. Yang kedua, bagaimana ayah tidak ada atau suami tidak ada. Yang kedua dikatakan di sini, yaitu melalui keteladanan seorang ibu atau istri. Kalau memang dia merangkap sebagai kepala keluarga, tapi harus ada keteladanan. Jangan mentang-mentang dia banting tulang sendiri. Maksudnya banting tulang itu istilah ya, bukan banting tulang atau banting eda. Ya. Itu istilah bahwa
dia capek sendiri tapi dia semau-maunya. Sehingga gaya hidup kekristenannya itu nggak berarti buat dia karena dia seorang pejuang. Saya sendiri nih Pak Budi, ngurusin anak, cari makan, ini cuma saya sendiri. Jadi saya nggak peduli dengan orang lain. Orang lain kan nggak tahu penderitaan saya. Nggak gitu juga kali. Kalau Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk pelihara anak, sambil cari nafkah, lakukan segala hal, semua katakan itu anugerah Tuhan. Kan Tuhan kasih kekuatan super sama kita. Nah, itu bukan berarti kita tidak taat dan tidak ikut aturan Tuhan, yaitu menjadi teladan di dalam iman dan kerohanian kita. Banyak orang juga terjebak seperti itu. Seorang ibu mandiri, semua dilakukan sendiri, tapi dia nggak perhatikan kerohaniannya. Akhirnya apa? Nggak bisa jadi teladan. Seorang anak sekolah minggu ngomong sama saya, "Opa, saya ngeri loh kalau lihat mama di rumah itu." Kenapa? Aduh, dia punya omong, Opa. Waduh, kadang-kadang aku nggak percaya dia bertobat apa belum ya. Perhatikan. Di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya apa? Seorang istri atau ibu menjadi sosok yang menyenangkan seharusnya dan menjadi sumber sukacita. Bukan sebaliknya. Ketika seorang ibu datang dari luar rumah masuk ke rumah, itu anak-anak berebut minta digendong. Tapi sekarang saya lihat jarang ibu-ibu yang bisa berperan sampai memberikan dampak seperti itu. Beberapa anak remaja kalau ibunya datang masuk kamar mebet, langsung kunci krek. Karena apa? Nggak tahan dengan mulutnya, nggak tahan dengan sikapnya. Ya. Dan ini tantangan kita hari-hari ini. Tapi yang jelas Tuhan sudah pilih kita untuk memenangkan banyak orang, terutama keluarga. Ya, jangan pikir kalau soal penginjilan, soal memenangkan keluarga itu tugasnya pendeta tok. Enggak, itu tugas saudara. Saya pernah kasih ilustrasi seperti ini. Ada seorang adik, dia dua bersaudara. Dia punya kakak itu orangnya nggak benar, suka mabok, sekolah itu terus gagal terus, uang dihabiskan oleh kakaknya. Kemudian nggak tertib hidupnya, seperti tidak terarah. Orang tuanya udah pusing ngurusin dia. Kemudian sebagai adik dia ingin tunjukkan kepada orang tuanya dan dia ingin menolong supaya orang tuanya jangan tersiksa oleh kelakuan kakaknya. Dia kerja keras, dia belajar luar biasa. Akhirnya dia sukses. Dia menjadi pengusaha yang berhasil. Tapi satu kali lewat sebuah kecelakaan, adiknya mengalami koma. Kemudian dia menghadap Tuhan pada saat itu. Pada saat dia sampai pintu gerbang surga, ketemu dengan malaikat. Terus dia bilang, "Kenapa saya tidak boleh masuk?" Dia bilang, "Boleh sebentar. Tapi kamu harus dengar kalau raja ngomong." Akhirnya dia masuk, ketemu. Pada saat dia ketemu dengan sang raja, yaitu Yesus Kristus, dia rasa damai luar biasa. Dia bilang, "Ini yang saya impikan, suasana seperti ini yang saya rindukan." Tuhan bilang, "Tapi kamu sebentar aja di sini, kamu mesti pulang." Dia nggak terima, dia berontak. Dia bilang, "Nggak bisa Tuhan, saya ini sudah berhasil dalam hidup saya layak mendapatkan suasana seperti ini, saya layak tinggal bersama dengan Tuhan." Tuhan bilang, "Enggak, ada satu tugas yang belum engkau jalankan. Engkau berhasil soal materi, berhasil soal ilmu pengetahuan, engkau ganteng, engkau luar biasa, engkau tahu." Tuhan bilang, "Engkau tahu,
Aku anugerahkan semua sebetulnya supaya engkau menangkan kakakmu. Berkat yang kuberikan bukan untukmu sendiri, tapi engkau bebaskan kakakmu. Tuhan kembalikan. Pada saat dia kembali bertemu dengan kakaknya, dalam kondisi yang kritis, dalam kondisi yang overdosis, yang tadinya dia benci sekali, tidak menghormati kakaknya. Dia datang kepada kakak di sebuah rumah sakit, dia katakan sama kakaknya, aku mengasihimu. Apapun keadaanmu sekarang, aku mengasihi kau. Dan Tuhan mengasihimu. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, berkat yang aku terima, itu ternyata supaya aku bisa berbagi denganmu. Itu kakaknya bisa sembuh loh. Dan kakaknya sekarang melayani Tuhan. Saudara, bisa bayangkan kalau dia bersikeras, egois, hilang kakaknya dan dia juga hilang karena tidak melakukan tugas. Jadi kalau engkau punya suami, engkau punya anak yang mengecewakan, jangan tinggalkan dia. Jangan biarkan dia. Kejar terus. Jangan kapok. Jangan masa bodoh. Apalagi mengkutuk dia, menyumpahi dia dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Jangan. Tidak kebetulan Tuhan perkenalkan kita dengan istri, dengan suami. Tuhan izinkan kita punya anak. Itu semua bagian rancangan Tuhan dan kita harus bertanggung jawab atas mereka itu. Ya, jadi kalau engkau berhasil, engkau lihat saudaramu, engkau lihat keluargamu, siapa yang paling gagal, itu tugasmu. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab ini. Engkau juga akan menjadi saksi yang gagal. Ya. Sebagai istri diharuskan menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang membawa bahagia. Ya, makanya istri-istri jadilah orang yang tidak hanya memberikan nasihat yang tajam, tapi haruslah menjadi orang yang memberi nasihat dengan lembut, tetapi juga memberikan nasihat melalui tingkah lakumu. Itu akan memudahkanmu diterima oleh semua orang, terutama oleh keluargamu. Ketika engkau berkata, jangan begini, jangan begitu, ingat Tuhan, kasihi Tuhan, beribadah, baca Alkitab. Ya, kita suruh orang baca Alkitab, kita sendiri gak pernah baca Alkitab. Itu omong kosong. Itu bicara kita kosong, gak ada kuasa. Ya, jadi yang pertama melalui keteladanan seorang ayah atau suami. Yang kedua, akan lebih efektif kesaksian kita untuk memenangkan keluarga kita melalui keteladanan seorang istri atau seorang ibu. Yang ketiga melalui keteladanan anak-anak. Anak-anak yang dikatakan di sini ayat yang ketiga B, seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Artinya anak-anak itu akan menjadi keturunan kita yang bisa kita harapkan. Dan anak-anak kita menjadi bagian kehidupan kita dalam kebahagiaan kita. Hari-hari ini banyak orang yang kebahagiaannya kurang dalam keluarga. Kenapa? Anak-anaknya tidak menikmati kebahagiaan kita. Dan banyak orang-orang tua menjadi susah karena apa? Orang tua tidak menikmati kebahagiaan anaknya. Karena mereka seringkali meremehkan soal hubungan dan komunikasi. Ini bicara soal meja makan, bicara soal komunikasi yang dekat. Ya, jangan ada alasan lah untuk kita tidak berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita di Bandung, kan nggak perlu pergi ke Bandung. Kita kan ada HP, kita bisa video call. Ingat, orang tua tuh dengar suara kita aja senang. Ya, apalagi kalau dia tahu kita lagi sakit, terus kita masih bisa mengeluarkan suara, itu senang loh orang tua. Ya, jadi jangan pikir orang tua itu cuma pengen duit kita. Enggak. Dia pengen ucapan kita, tingkah laku kita menggambarkan bahwa kita mengasihi orang tua. Itu cukup buat orang tua. Nah, anak-anak yang seperti inilah anak-anak yang bisa diharapkan
Anak-anak yang bisa menjadi teladan, dan ini diperlukan kalau kita rindu memenangkan keluarga kita. Anak-anak yang secara nyata terlihat dia hormat kepada orang tua, dia mengikuti apa yang orang tua inginkan dengan bijak. Kemudian dia juga mendahulukan hubungan baik dengan orang tua. Ini perlu pengorbanan, karena ini perlu waktu dan perlu tenaga. Ya, untuk itu kita harus perhatikan hal ini. Dan saya melihat anak-anak yang menjadi teladan dan mau jadi teladan adalah anak-anak yang tidak jauh dari berkat Tuhan. Anak-anak yang tidak jauh dari berkat Tuhan. Dan anak-anak yang selalu bergaul di dalam kebahagiaan dengan Tuhan, dengan sesama, terutama di dalam keluarga. Ya, ketaatan sudah pasti menjadi warna pertama dari anak-anak yang menjadi teladan. Untuk itu biarkan mereka ada dalam lingkungan kita. Ya, dan anak-anak juga harus berani memberikan waktu, berkorban waktu bagi orang tua kita. Apalagi kalau kita tahu bahwa hidup kita itu berasal dari perjuangan orang tua kita, bukan dari hasil kita sendiri. Saya ini punya saudara 8 orang. Bapak saya polisi, bukan pangkat tinggi, bukan jenderal. Itu artinya apa? Gajinya kecil. Setiap bulan itu saya punya saudara 8 itu perempuan kecil-kecil paling bawah, semuanya laki-laki. Waktu kecil-kecil sih lucu ya, anak banyak itu lucu kecil-kecil. Begitu anak remaja itu kayaknya nyebelin semua. Karena apa? Kalau kerja mesti dimarahin, makannya banyak. Anak remaja pasti makannya banyak. Itu beras 1 karung itu nggak sampai sebulan loh. 1 karung nggak sampai sebulan. Istilah orang Jawa itu kan makan itu terutama ya. Kita kalau makan dulu sampai 4 kali kadang-kadang. Sarapan toh, makan siang. Terus pakai istilah orang Jawa tuh mindo. Itu makan sore. Itu bukan belum makan malam, itu baru makan sore. Sarapan sore lah kira-kira gitu. Baru makan 4 kali loh. 6 anak laki-laki, remaja semua. Dari mana uangnya? Itu kerja keras ibu saya dan bapak saya. Ibu saya itu jualan apa segala macam. Nah, ketika kita ngumpul nih anak-anak semua, sekarang kakak saya yang paling tua udah enggak ada, dipanggil Tuhan. Kalau kita ngumpul semua, itu kita tidak akan pernah berani lihat ibu kita, ibu saya. Karena apa? Kalau dia sudah mulai bercerita masa lalu, dia ceritain satu-satu, kamu dulu suka begini, kamu dulu suka begitu, kamu paling susah diatur, kita enggak. Karena apa? Omongan dia punya dasar kebenaran dan kita tahu di situ. Dan kita mengalami bersama-sama dengan dia. Enggak berani kita bantah nasihat dia. Ya, ada kekuatan tersendiri. Nah, itulah yang membuat kita dengan cara kita selalu berusaha menghormati orang tua kita. Kadang-kadang menghormati orang yang udah sepuh kayak ibu saya gitu enggak gampang. Ya, padahal kita lagi ngumpul di rumah nih, dia bilang begini, saya tuh punya anak banyak ya, tapi kok kalau saya sakit nggak ada batang hidungnya satupun. Padahal kita lagi kumpul di situ loh. Sampai adik saya bilang, ini mak ngomong apa sih? Saya bilang, udahlah orang udah tua begitu. Ingat loh, dia pekerja keras loh. Kalau nggak ada dia kita mungkin udah misah dari dulu-dulu. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, akhirnya kita berusaha menyenangkan orang tua kita melalui apa yang kita lakukan. Ya, walaupun nggak ada orang kaya di keluarga saya, nggak ada anak-anak yang kaya tuh nggak ada, apalagi super kaya nggak ada. Kita semua sederhana, tapi kita tetap menjadi pengharapan orang tua kita. Orang tua saya punya hubungan batin tuh dengan anak-anaknya. Saya percaya orang tua yang mengasihi anak-anak, hubungan baik dengan anak pasti ada hubungan batinnya. Jadi kalau siapa yang sakit dia tuh tahu berasa. Saya sakit, dia telepon tuh pagi-pagi. Kamu sakit ya? Loh kok mak tahu?
Udah jangan ngomong katanya. Kamu sakit ya? Saya mau berdoa. Jadi 8 anak, satu kan ada di Denver, Amerika. Itu kalau dia sakit juga bisa tahu loh, ibu saya. Bisa berasa. Karena apa? Hubungan kita. Saya mau katakan gini, pentingnya hubungan kita supaya terbangun kesatuan. Disitulah kepercayaan Tuhan akan Tuhan limpahkan bagi kita. Ya, jadi keteladanan seorang ayah atau suami, keteladanan seorang ibu atau istri, keteladanan seorang anak-anak, sehingga anak-anak menjadi sosok-sosok yang bisa diharapkan, bukan cuma oleh keluarga, tapi oleh masyarakat, oleh gereja, dan oleh bangsa ini. Dan kemudian yang keempat, melalui keharmonisan, kebahagiaan keluarga, kita akan lebih efektif lagi bersaksi bagi keluarga-keluarga sekitar kita. Kalau bapak ibu berantem terus, nasihatnya tuh gak akan pernah tembus kepada anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang menyaksikan ribut suami istri setiap hari, gak bisa. Saya lihat gini ya, seorang anak menyaksikan antara mama dan papanya ribut, dia akan terluka sekali. Dan luka hatinya itu gak bisa disembuhkan oleh apapun, kecuali nyata-nyata hubungan mereka itu menjadi harmonis dan baik lagi. Kita boleh belikan dia barang yang paling luar biasa, tetapi kalau hubungan antara bapak dan ibu enggak harmonis, anak-anak itu enggak akan bahagia. Karena apa? Topangan kehidupannya rapuh. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak yang menyaksikan langsung kita berantem suami istri, dia paling menderita, paling tidak percaya. Minimal dia akan terima, tapi dia mulai berpihak. Dia akan sayang kepada mama lebih daripada kepada papa, atau sayang kepada papa lebih daripada mama. Itu udah gak harmonis. Ya. Untuk itu kita perhatikan nih. Ayat 5 dan 6 berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sebetulnya simpel aja sih pesannya hari ini. Kalau kita pengen menangin orang lain, kita harus jadi teladan. Ya. Di dalam kita melakukan tanggung jawab sesuai dengan posisi kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu atau sebagai istri, sebagai anak-anak. Karena ketika itu terbangun dengan baik, maka kebahagiaan itu akan menjadi potret yang selalu dipandang oleh orang-orang yang merindukan jalan keluar, yang merindukan kebahagiaan, yang merindukan keharmonisan. Kita adalah gambaran Allah. Kita adalah gambaran kerajaan Allah. Ya, lakukanlah itu dengan sukacita. Mungkin saudara berkata gini, ngomong sih gampang Pak Budi. Iya, saya berani ngomong karena saya mengalami. Saya mengalami pertolongan Tuhan dari segala kelemahan saya di dalam berkeluarga. Ya, saya punya istri itu orang NTT. Cenwi tahu betul. Orang NTT itu nggak gampang dibelokin. Saya orang Jawa. Kadang-kadang suka banyak nggak ketemu. Tapi ketika kita minta Tuhan yang bimbing kita, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat bagaimana menyelesaikan ketidaksepahaman di dalam kasih Tuhan. Akhirnya banyak hal yang baru. Saya dibentuk di dalamnya, istri saya dibentuk, kita sama-sama dewasa. Bukan cuma itu, kita akhirnya melahirkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang saling memahami. Dan anak-anak juga yang mandiri. Anak-anak saya bukan anak-anak yang pinter super, enggak. Kerjaannya bagus, banyak uang, enggak. Sederhana anak saya. Seperti bapaknya dan mamanya lah, sederhana. Enggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi kita mengalami kebahagiaan karena apa? Kita kejar hidup yang sebenarnya. Dengan pertolongan Tuhan saya berusaha menjadi seorang ayah, seorang suami yang bisa diteladani. Begitu juga istri saya berusaha. Sehingga anak-anak saya menjadi anak-anak yang bisa diharapkan.
Saya punya kepastian, kalau saya tidak ada, anak-anak saya tetap bisa jalan bersama dengan Tuhan. Karena dia menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut dan hormat akan Tuhan. Bentukan kita harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ingat, keluarga diciptakan untuk meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan dalam keluarga merupakan cerminan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Jadi apapun yang menjadi masalah dalam keluargamu, jangan mundur, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan biarkan sukacitamu hilang, ya, tapi tetaplah berjuang. Dan saya terlalu yakin orang pilihan Tuhan selalu mendapat dampingan dari Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian itu. Kekuatan di hidupku. Dengan iman angkat hatimu, katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang kepayahan dengan masalah keluarga yang ada. Saya katakan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan berdiam diri, apalagi berputus asa. Berjuang terus dengan kekuatan Allah. Sebesar apapun masalah keluargamu, kerinduanmu, cita-citamu, Tuhan sanggup mewujudkannya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan dan sepenuhnya menyerah dalam bimbingan Tuhan. Percaya dan taat kepada aturan Tuhan. Dengan penuh rendah hati kita terus bersedia dibentuk dalam proses dalam keluarga kita. Tuhan berpihak kepada orang-orang pilihannya. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan
pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu di mana engkau duduk, saya berdoa dari tempat ini. Bapa di surga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang terarah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan hamba berseru ya Bapa, engkau lawat kami yang mengangkat tangan pada saat ini. Kau berikan kemampuan kepada mereka untuk terus menjalani segala tanggung jawab mereka. Dan engkau sendiri yang akan mendampingi mereka. Kekuatanmu, kuasamu, kemuliaanmu engkau nyatakan dalam proses ini Tuhan. Sehingga kami semua boleh lahir sebagai pemenang. Dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi bagi keluarga-keluarga kami yang lain. Hamba mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami, hiburkan kami, bahkan pulihkan keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu sebagai orang-orang yang terpilih, kami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami arahkan hati kami dan hidup kami, dan kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa dengan percaya Engkau mendengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Berapa banyak yang diberkati hari ini dengan firman Tuhan? Puji Tuhan. Biar firman Tuhan tersebut boleh menguatkan kita semua dan memampukan kita untuk dapat menjadi anggota keluarga yang lebih baik ya dalam kehidupan kita masing-masing. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Prayitno untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak selanjutnya. Kemudian hari Selasa seperti biasa masih ada doa online jam 7.30 dan kami masih mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mau terlibat di dalam doa tersebut. Kita bisa berdoa bersama-sama untuk keperluan jemaat di tempat ini. Kemudian pada malam harinya akan diadakan doa dan puasa mulai jam 10 malam dan diakhiri pada hari Rabunya jam 12 buka puasa. Di hari Rabu tersebut tanggal 16 Juni ada komsel jam 8 malam disertai dengan doa-doa bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan perlu dukungan doa bisa disampaikan kepada PKS masing-masing. Berikutnya diingatkan kembali bahwa kolekte mohon disiapkan dari rumah dan dimasukkan ke dalam amplop putih dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang di ruangan ini ya, atau bisa juga melalui transfer rekening BCA. Ada juga ya nomornya ya, nggak ada nggak? Oh nggak ada ya? Ya udah, pokoknya kalau misalnya yang perlu mau transfer nanti bisa menghubungi Ibu Trivena atau salah satu staf. Berikutnya diingatkan kembali pada hari Minggu tanggal 20 Juni kita kembali akan mengadakan ibadah hybrid, yaitu ibadah di sini dan juga ibadah online jam 10 pagi. Dan yang terakhir gembala staf dan jemaat GBI Rawamangun cabang Grand Mall mengucapkan turut sepenanggungan atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Ibu Agnes Rudi pada tanggal 9 Juni 2021 yang lalu. Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa keberadaan kami di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tapi Tuhan Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan kami.
Tuhan, mampukan kami untuk dapat memenuhi segala tugas-tugas yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak percuma. Hidup kami tidak hanya asal hidup saja, tapi Tuhan, terutama kami boleh memenuhi rencana-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong ajar kami untuk lebih peduli terhadap anggota keluarga kami, terhadap mungkin suami atau istri atau anak kami, atau mertua atau mantu kami, atau siapapun anggota keluarga kami ya Tuhan, baik anggota keluarga inti maupun anggota keluarga besar. Tuhan, ajar kami untuk mencintai semua keluarga kami lebih lagi, dan terutama ya Tuhan, ajar kami untuk dapat menjadi teladan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga Tuhan, kami dapat membawa banyak jiwa Tuhan untuk datang kepadamu, dan banyak jiwa boleh diselamatkan karena mereka sudah mengakui dan mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Bapa Surgawi, kami membutuhkan Engkau di dalam semua ini Tuhan. Biar Engkau tuntun kami, ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan semua itu. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam hari-hari kami menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan kami hanya dapat berdoa menyerahkan kepadamu. Tuhan saja yang tolong turut campur, memberikan penghiburan bagi yang terluka hatinya, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memuaskan segala kebutuhan kami. Kau tahu kebutuhan kami sampai yang terdalam. Biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk mau menyerahkan diri kami kepadamu, dan membiarkan Engkau saja yang bekerja dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini mungkin tidak hadir atau tidak mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya melawat mereka semua satu persatu. Tuhan, bawa mereka kembali kepadamu, dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh datang kembali pada minggu depan, dan mereka boleh Tuhan menerima berkat-berkat-Mu lagi. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk Bapak Budi Prayitno. Allah kiranya memberkati beliau dengan berkat-berkat yang melimpah, terutama ya Tuhan, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita baginya senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi dari surgawi, kebijaksanaan baginya sehingga dia dapat menjalankan tugas-tugasnya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Kau tahu ya Tuhan, kalau saat ini angka COVID meningkat. Tuhan, kepada siapa kami bisa minta tolong kalau bukan kepada Engkau? Kami hanya dapat berdoa ya Tuhan, kiranya Kau turut campur dan bekerja di dalam perkara ini. Tuhan, tolong terutama jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan, supaya Tuhan kami tidak terjangkit penyakit ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit, kiranya Kau berikan kesehatan, kesembuhan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Kau mau tolong supaya penyakit ini bisa segera lalu dari negara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana vaksin yang sekarang untuk program vaksin yang sekarang sedang gencar dilakukan. Tuhan memberkati dan turut campur di dalam perkara ini, supaya banyak orang bisa divaksin. Dan juga Tuhan, keadaan negara kami bisa makin lama makin membaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala permasalahan yang hadapi negara kami. Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh menteri dan seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, tolong mereka di dalam penyertaan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan, sehingga Tuhan, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi negara ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala rencana-rencana jahat yang ingin menghancurkan negara ini. Dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan semuanya itu. Kami tengking dan tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkuasa terhadap negara ini, dan Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat semua ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kau yang telah menyertai, memberkati,
dan memberikan kebaikan di hidup kami. Dan di akhir daripada ibadah kami mengangkat kedua tangan kami dan kami percaya ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.